Al-A'raj, dan Al-A'raj adalah imam muhaddis juga. Disebutkan oleh para ulama siqah, dan ada tambahan siqatun sabtun, hafalannya sangat kuat. Dan dari Abi Hurairah, dan Abu Hurairah sudah ma'ruf. Lalu faedah dari hadis ini, di dalam hadis ini banyak dari sifat-sifat yang ada. Pertama, dari ucapan Nabi, lama qadallahul khalqa, di saat Allah telah menciptakan makhluk. Ini berarti sifat apa? Sifat al-khalq, dan telah kita bahas sehingga tidak dibahas lagi. Maka di sini menjadi pendalilan sifat al-khalq lillah. Maka dari nama Allah al-khaliq, dikarenakan Dia Maha Pencipta, dan al-khallaq, dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu, tidak usah dibahas lagi. Yang kedua, lama qadallahul khalqa kataba indahu, juga sifat menulis untuk Allah. Kenapa kita membahas masalah sifat-sifat ini? Karena kitab tauhid. Pembahasan kita adalah kitab tauhid tentang asma wa sifat dan sifat-sifat tauhid, mengesahkan Allah. Maka yang kedua sifat al-kitabah wal khat. Maka Allah mempunyai sifat menulis. Dan ini adalah sifat fi'liyah seperti sifat turun, nuzul, dan sifat yang lainnya. Maka sifat menulis ditetapkan kepada Allah, dan pendalilannya seperti di dalam hadis ini. Adapun pendalilan di dalam ayat Al-Quran, ulama beristinbat dengan surah Ali Imran, dan ini bisa dijadikan pendalilan. Di mana di Al-Quran Allah berfirman, sanaktubu ma qalu, maka sanaktubu ma qalu, di sini domirnya kembali kepada Allah. Dan juga wa katabna lahu fil alwah, maka katabna lahu fil alwah, walaqad katabna fi zabur, maka Allah pun menulis di Zabur. Maka ini semuanya adalah sifat menulis untuk Allah Jalla wa'ala. Maka dari ayat-ayat seperti ini beristinbat para ulama bahwa Allah itu dari sifatnya menulis, dan ini termasuk dari fi'liyah, sifat fi'liyah. Dan yang masyhur dijadikan pendalilan number one di dalam permasalahan penulisan ini, sifat menulis untuk Allah, hadis yang kita bahas. Kenapa? Karena pertama muttafaqun alaih, dan yang kedua lafadznya jelas. Lama qadallahul khalqa kataba fi kitabihi, Allah menulis di dalam kitabnya. Fahuwa indahu fawqa arsy, dan lauh mahfud ini, tulisan Allah ini disimpan di atas ars, di sampingnya. Dan dari kitab-kitab yang ditulis juga seperti ucapan Allah di sini Az-Zabur, walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri, dan juga yang diberikan kepada Musa Allah, wa katabna lahu fil alwah, maka Taurat juga dari tulisan Allah. Maka inilah dari sifat al-kitabah yang menjadi poin bagi kita pendalilan. Kemudian disebutkan di dalam hadis setelah menyebutkan sifat penulisan, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa sungguhnya rahmatku, dan masalah rahmat telah kita masuki, dan telah keluar 3 hadis dalam permasalahan rahmat, bahwa Allah mempunyai sifat rahmat. Maka tidak butuh lagi kita ulang. Sabaqat ghadabi, dan begitu pun ghadab telah kita lewati, yang mana Allah mempunyai sifat marah. Dan telah kita lewati di berbagai ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Ghadiballahu alaihim. Di antaranya ayat ghadiballahu, Allah marah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang membela yang mana Allah marah kepada mereka.
di dalam hadis seperti hadis ini, inna rahmati ghalabat ghadabi. Kemudian permasalahan bagaimana lafaz sabaqat dan ghalabat. Di sini ada dua sifat, rahmah dan ghadab, yang kemudian keduanya saling berlomba-lomba, mana yang lebih kuat, mana yang lebih dominan. Maka bagaimana jawabnya di sini? Disebutkan oleh para ulama bahwa dua sifat ini sifat fi'liyah, bukan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah seperti wajah Allah, tangan Allah, maka di sini tidak bisa kita katakan berlomba-lomba mana yang lebih dominan. Namun sifat fi'liyah dari ghadab, maka Allah tidak marah terus-menerus. Dan dohirnya begitu pun sifat rahmah, atau kita katakan sifat rahmah terus-menerus boleh. Sebagian ulama mengatakan bukan sifat fi'liyah, namun Allah merahmati pada saat itu, dan setelah itu biasa. Seperti di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan bagaimana Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati. Maka pada saat itu Allah merahmati dengan menjadikan surga sebagai balasan bagi kaum muslimin. Dan begitu pun di sini, inna rahmati sabaqat ghadabi. Maka para ulama mengatakan dua-duanya sifat fi'liyah, maka tidak apa-apa jika terjadi mana yang saling kuat. Adapun sifat dzatiyah seperti wajah dan juga tangan, maka di sini tidak ada musabaqah, mana yang lebih dominan. Alhasil disebutkan di dalam hadis ini, dan yang menjadi wajah pendalilan adalah sabaqat, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa telah ditetapkan bahwa rahmat Allah itu lebih dominan sesuai ucapan Allah di dalam bab walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalin, telah menjadi ketentuan bahwa kami pasti akan menolong dari hamba-hamba kami dari para nabi. Maka di sini pun inna rahmati sabaqat ghadabi telah menjadi ketetapan bahwa rahmat Allah lebih dominan daripada murka Allah. Maknanya Allah mempunyai sifat murka, Allah mempunyai sifat rahmat. Namun dari sifatnya ini seperti ini, ada nas dari Allah, ada nas dari Nabi sabaqat. Di riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang lainnya, inna rahmati ghalabat ghadabi. Kalimat ghalabat di sini penting, bahwa dominan Allah itu rahmah, sehingga sifat rahmah dan marah itu sangat penting pada zat yang satu. Kita contohkan manusia yang hanya mempunyai rahmah. Setiap ketemu dengan manusia keeping smile, mau kemana, baik terus sama orang. Saking baiknya musuh pun yang ingin mencelakakan dia, mau merampok dari dia, baik, akhirnya menodong pisau, mana uang? Baik, silahkan. Karena baiknya ditodong, dan bahkan lebih parah dari itu. Seperti film-film perampok, ditodong, istrinya mau diperkosa. Karena baiknya, monggo, kepada. Maka tercela apa tidak? Hanya mempunyai sifat rahmah, tercela. Maka di sisi yang lain, ghadib, za'lan daiman, ghadban, marah. Tidak pernah memberikan rahmah kepada tetangganya, kepada anaknya, istrinya. Marah terus. Kebencian, kemarahan, kedoliman. Maka di saat bersatu antara sifat ghadab dan sifat rahmah, bagus. Manusia di saat bertemu dengan kaum muslimin rahmah. Di saat datang musuh, apalagi musuhnya ingin memperkosa istri atau anaknya, tidak dikatakan monggo, la, harb, yuqatil, marah dan perang, dan melaksanakan perlawanan dan membela kehormatan istrinya. Maka inilah sifat yang baik pada seseorang, sifat ghadab dan sifat